Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh batara Indra dan sangat dibenci oleh orang-orang. Setiap mereka mengemis di pasar atau kampung, mereka selalu dipukuli dan diusir hingga masuk ke dalam hutan. Oleh karena itu, sepasang suami istri tersebut tinggal di hutan. Di sana, mereka hanya memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil, dan usia kandungannya sudah 3 bulan. Si miskin terketuk hatinya. Dahulu, saat ia menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun, kurang waktu beberapa bulan lagi, ia sudah menjadi ayah dan akan menimang anak. Suatu hari, sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Wahai suamiku, aku ingin sekali memakan buah mangga. Tetapi aku ingin buah mangga yang ditanam di taman raja. Istriku, apa kamu ingin membunuhku? Apakah tidak ada permintaan lain selain itu? Kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja. Setelah mendengar perkataan sang suami, ia menangis. Lalu, karena si miskin merasa kasihan dengan istrinya, ia pun berkata, Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya kepadamu. Setelah mendengar perkataan sang suami, istrinya pun berhenti menangis. Lalu, si miskin pergi untuk mencari apa yang diinginkan istrinya. Saat di perjalanan, ia berpikir untuk mencari cara lain dan membohongi istrinya. Akhirnya, si miskin memutuskan untuk pergi ke pasar dan mencari buah mangga. Saat ia sudah sampai di tempat pedagang yang berjualan buah mangga, ia malah ragu untuk meminta buah mangga itu karena takut dipukuli oleh orang-orang. Karena melihat si miskin yang sedari tadi hanya berdiri di depan dagangannya tanpa pergerakan, dagang buah mangga pun bertanya, Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuhan mempunyai belas kasihan, berikanlah saya 1 buah mangga yang sudah busuk, Tuhan. Mendengar penuturannya, orang-orang yang berada di pasar pun menjadi iba. Mereka memberikan si miskin buah mangga, pakaian, makanan, serta buah-buahan lainnya. Si miskin heran, karena biasanya ia akan diusir, dipukul, bahkan dilempari batu. Si miskin tidak terlalu memikirkan apa yang ada di dalam hatinya. Ia pun segera pergi untuk menemui istrinya dan memberikan apa yang telah ia dapat di pasar. Setelah sampai dan bertemu istrinya, si miskin berkata, Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan berbagai buah-buahan. Setelah mengatakan hal itu, si miskin malah dikagetkan dengan perlakuan istrinya yang menginjak-injak apa yang diperoleh oleh si miskin. Istrinya menangis dan tidak mau makan karena ia tahu itu bukan buah mangga yang ditanam di taman raja. Aku tahu itu bukan buah mangga yang ditanam di taman raja, suamiku. Jika kau tidak mau menuruti permintaanku, biarkan saja aku mati. Si miskin sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian, ia memutuskan untuk pergi menghadap Maharaja Indradewa. Sesampainya di sana, ia masuk ke dalam dan menemui sang raja. Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang untuk meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah, Tuanku. Apa yang ingin kau lakukan dengan buah mangga itu? Untuk dimakan, Tuanku. Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini. Setelah mendapatkan apa yang istrinya mau, ia pergi untuk menemui istrinya. Saat melihat kedatangan suaminya yang membawa setangkai buah mangga, istrinya tertawa senang dan makan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri menangis dan menginginkan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama,
si miskin pergi dan berhasil mendapatkan apa yang istrinya mau. Selama istri si miskin hamil, mereka dilimpahi banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan. Pada malam hari, di waktu yang baik dan tepat, bulan bersinar terang. Saat itu juga, lahirlah anak dari sepasang suami istri yang miskin itu. Seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Maraharma, yang berarti anak dalam kesulitan. Suatu hari, si miskin sedang menggali tanah untuk membuat tempat tinggal yang akan dihuni oleh keluarganya. Saat sedang menggali tanah, ia menemukan telaju besar yang berisi banyak emas. Ketika melihat hal itu, istrinya pun berkata, Emas tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku. Setelah menemukan telaju yang berisi emas itu, ia langsung menjadi orang kaya. Suatu hari, saat ia sedang menimang anaknya, ia berseru, Jika engkau sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkan negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, istana, menteri, rakyat, serta raja-raja besar. Terkabullah permintaan itu dan si miskin menjadi raja yang berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa. Dan istrinya juga merubah namanya menjadi Ratna Dewi. Dan negeri itu pun dinamakan Puspasari.